Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Terima kasih sudah berhadir di acara Ngobrol Aceh Documentary Competition 2026. Acara ini diadakan untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait program Aceh Documentary Competition 2026. Di sini saya sudah hadir bersama dengan Teguh Muhammad Hafiz atau biasa dipanggil TM sebagai manajer program Aceh Documentary Competition 2026 dan ada Azhari atau biasa disapa Bang Ai sebagai Ketua Yayasan Aceh Dokumenter. Apa kabar pagi ini? Kemudian terima kasih juga untuk peserta, kawan-kawan yang sudah hadir dalam ruangan Zoom pada pagi ini, yang berasal dari berbagai sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan yang berada di seluruh Aceh. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena pagi-pagi sudah mau bergabung bersama kami untuk mengikuti penjelasan lebih lanjut terkait program Aceh Documentary Competition 2026. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan beberapa poin kepada peserta. Mohon dibukakan kamera dan saat kita sedang mengobrol, narasumber sedang memberikan penjelasan, dimohon untuk mematikan dulu audionya atau di mute supaya kita bisa mendengar sama-sama penjelasan dari narasumber. Kemudian mohon untuk mengganti background yang kami kirim ke kolom komentar supaya bisa seragam muncul di Zoom. Dan karena ini kita tayangkan melalui mohon maaf, karena ini lewat ruangan Zoom dan kita akan merecord. Kemudian kita meminta izin kepada peserta yang hadir dalam ruangan Zoom pagi ini untuk video ini akan kita upload di YouTube dan media sosial Aceh Documentary. Jadi jika kawan-kawan tidak nyaman nantinya bisa menyampaikan atau mematikan kamera supaya kita bisa sama-sama enak ya. Demikian. Kemudian yang terakhir, kita mengirimkan form absen ke kolom komentar. Nanti teman-teman bisa klik link yang dikirim ke kolom komentar dan mengisi absensi kehadiran pada program Ngobrol Aceh Documentary Competition 2026 pagi ini. Sebelum kita memulai mengobrol dengan dua narasumber kita pada pagi ini, terlebih dahulu mari kita saksikan video penjelasan program Aceh Documentary Competition 2026 dengan tema rentan. Mari kita saksikan. Oke, yuk kita bahas sebuah inisiatif yang lahir dari keprihatinan mendalam di Aceh. Pernyataan kuat ini jadi semacam penanda. Ada isu kritis yang sedang terjadi di Aceh. Tanda-tanda perjuangannya kelihatan jelas di lingkungan, dan ini langsung kena ke mata pencaharian petani. Tekanan ekonomi juga bikin para pengusaha lokal jadi makin susah buat bertahan. Bahkan dunia pendidikan pun kena imbasnya, kreativitas jadi susah buat tumbuh. Warisan budaya juga ikut berjulang nih, melawan derasnya arus zaman modern. Nah, semua masalah ini ternyata saling terhubung. Ada satu benang merahnya, kondisi rentan. Jadi, rentan itu apa sih? Ini adalah kondisi di mana segalanya jadi gampang goyah. Penting banget buat dipahami, ini bukan bencana yang datang tiba-tiba, tapi krisis yang datang pelan-pelan. Dan yang menarik, kerentanan ini itu nyentuh semua aspek kehidupan, dari ekologi sampai budaya. Terus, kalau krisisnya pelan dan nggak kelihatan begini, gimana cara melawannya? Jawabannya, dengan memberdayakan anak-anak muda buat jadi pencerita. Nah, disinilah muncul sebuah solusi kreatif, Kompetisi Dokumenter Aceh 2026. Intinya, kompetisi ini jadi ruang buat para pelajar di Aceh untuk bisa bersuara.
Prosesnya juga terstruktur banget, ngebimbing tim dari ide awal sampai jadi film. Nantinya, dari semua yang mendaftar bakal dipilih 3 tim finalis. Dan mereka nggak dilepas gitu aja. Ada mentor, alat, dana, sampai dukungan pasca produksi. Jadi jelas ya, ini tuh bukan sekedar kompetisi biasa. Ini adalah alat buat membangun kesadaran dan yang paling penting menginspirasi perubahan. Tujuannya satu, merekam semua kenyataan yang rapuh ini sebelum hilang selamanya. Jadi pertanyaannya, saat masyarakat dalam kondisi rentan, siapa yang punya keberanian buat cerita? Video penjelasan secara umum Aceh Documentary Competition 2026. Teman-teman pasti punya banyak pertanyaan nih yang hendak untuk ditanyakan kepada kita di sini dan dua narasumber kita pada hari ini. Mohon maaf, saya ternyata lupa mengenalkan diri. Saya Akbar Afsanjani sebagai host di sini yang akan memandu acara kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan bertanya kepada dua narasumber kita di sini. Pertama, saya akan bertanya kepada TM sebagai manajer program Aceh Documentary Competition 2026. Mungkin TM bisa menjelaskan apa itu program Aceh Documentary Competition 2026 beserta tema yang diangkat pada tahun ini ya, yaitu rentan. Mungkin TM bisa menjelaskan. Tes. Oke. Terima kasih Bang Akbar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan pelajar sekalian. Pada sesi kali ini kita akan membahas sedikit mengenai Aceh Documentary Competition 2026. Nah, Aceh Documentary Competition 2026 ini Aceh Documentary Competition ini sendiri sudah dilaksanakan dari tahun 2013. Nah, apa sih sebenarnya itu Aceh Documentary Competition? Dari tahun 2013, ADC adalah media untuk generasi muda dan kaum-kaum terpelajar untuk dapat menuangkan kreativitas dan gagasan mereka, di mana hari ini media tayangan atau video adalah salah satu media penyampai narasi terbaik. Nah, kenapa pada hari ini kita mengangkat tema rentan? Kebetulan pada hari ini kita sedang melihat suatu fenomena yang sangat real di depan mata kita, bahwasanya Aceh itu sangat rentan. Bukan hanya rentan dalam kondisi alam ya, bukan hanya rentan dalam kondisi air dan api, bahwasanya kita juga punya masalah yang lain nih dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu masalah di ekonomi, masalah di pendidikan, masalah di kebudayaan sosial hingga identitas. Nah, kemudian Bapak, Ibu guru dan kawan-kawan sekalian, kita juga pasti punya dong apa yang ingin kita ceritakan, apa yang ingin kita sampaikan, namun nggak punya nih sarana untuk kita sampaikan secara real dan langsung ketemu siapa yang audiensnya, siapa yang melihat. Nah, ADC hari ini memberi ruang untuk itu, bahwasanya bisa loh kita sampaikan keresahan kita yang benar-benar resah, yang benar-benar menjadi sesuatu yang ingin kita beritahukan ke khalayak umum, tapi kita nggak tahu mulai dari mana. Nah, ADC dari tahun 2013 itu menyediakan sarana itu, bahwasanya kawan-kawan pelajar sekarang tidak terbatas hanya pada ruang kelas untuk berbicara tentang apa itu masalah di kehidupan atau lingkungan teman-teman sekalian. Apalagi di tahun 2026 kawan-kawan juga pasti sudah melek informasi bahwasanya kita tuh perlulah untuk memberikan informasi kepada kawan-kawan yang lain bahwasanya di sini tuh terjadi ini, di sini itu ada hal yang perlu kalian tahu. Nah, ADC tidak semerta-merta membuat kompetisi, tapi juga di sini kita menjadikan pelatihan. Nah, bagaimana kawan-kawan akan dibimbing nanti melalui beberapa tahapan yang akan dijelaskan, bahwasanya pada akhirnya kawan-kawan akan bisa membuat satu film pendek, dokumenter yang memang merangkum
apa yang kawan-kawan ingin bicarakan atau apa yang kawan-kawan ingin sampaikan ke kalayak ramai. Nah, kurang lebih seperti itu, Bang Akbar. Terima kasih TM. Cukup menarik ya mengikuti apa penjelasan TM tadi terkait Aceh Documentary Competition dan bagaimana pelajar hari ini sebenarnya bukan hanya menjadi objek ya. Saya dulu di sekolah yang sangat saya ingat adalah sekarang kita kalau dulu misalnya belajar sejarah, kita belajar tentang pahlawan memperjuangkan kemerdekaan. Sekarang pelajar tugasnya apa nih? Apakah tetap berperang gitu dalam tanda kutip, tapi perangnya nggak ada. Dan guru saya dulu menjelaskan bahwa tugas pelajar sekarang adalah belajar dengan giat dan menjaga kemerdekaan tadi. Nah, dari penjelasan TM tentang tadi, sepertinya kemerdekaan itu mulai rentan ya. Artinya apakah kita akan kembali untuk berperang dan sebagainya. Dan ini cukup menarik. Medium film dokumenter seperti penjelasan TM tadi bisa menjadi kanal, menjadi ruang untuk pelajar menyuarakan keresahannya ya yang tadi. Dan tema rentan juga cocok dengan apa yang kita hadapi sekarang ya, terutama di Aceh, khususnya di Aceh. Rentan secara ruang hidup, lingkungan hidup, atau kita sebut ekologi, rentan terhadap kehidupan sosial kita, rentan terhadap ekonomi, dan saya rasa itu cukup dirasakan oleh semua kalangan termasuk pelajar. Dan kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, pelajar bisa menyuarakannya lewat media yang sekarang sedang digandrungi oleh masyarakat ya, yaitu medium audiovisual. Nah, teman-teman yang berada di dalam ruangan Zoom, baik guru maupun siswa, pasti punya pertanyaan nih. Karena kita sudah menonton video penjelasan Aceh Documentary Competition tadi dan mendengar penyampaian dari manajer program Aceh Documentary Competition terkait program ini, pasti punya pertanyaan yang hendak ditanyakan. Gimana sih cara mendaftar? Kemudian apakah saya akan mengikutinya satu orang, boleh nggak ajak teman? Atau apakah saya boleh ajak guru juga nih untuk mendampingi saya dan sebagainya? Pertanyaan itu di-keep dulu ya teman-teman. Di-keep dulu, kita akan buka sesi tanya jawab nanti dan mendengar penjelasan dari dua narasumber kita. Sebelumnya, kita akan menonton cuplikan program Aceh Documentary Competition. Bagaimana sih kalau misalnya teman-teman ikut, bagaimana sih nanti prosesnya? Mari kita nonton cuplikan program Aceh Documentary Competition yang sudah dilakukan tahun-tahun yang lalu. Lama kita pulihnya, tanahnya kan kering gitu. Ya fungsi kurang vitamin. Film 1880 MDPL menceritakan kehidupan di Merah Jernang, sebuah desa yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah. Warga sudah terlalu jenuh dengan hasil bumi mereka yang tidak lagi memuaskan. Mencari rambahan ataupun nambah. Karenanya, mereka nekat membuka lahan baru di hutan lindung dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik. Film ini masuk nominasi Festival Film Indonesia 2016 dalam kategori film dokumenter pendek. Siapa sangka, film ini dibuat oleh Rian Sigit dan Miko Saleh, dua pelajar SMA, yang juga berasal dari Merah Jernang. Rian dan Miko tak punya latar belakang pendidikan film. Mereka baru mengenal cara pembuatan film di Aceh Documentary Junior. Aceh Documentary Junior atau ADJ adalah kegiatan tahunan yang diadakan oleh komunitas film Aceh Documentary. Kamera, rolling, action. Pertama kali diadakan tahun 2015.
ADJ bertujuan mencari bibit sineas Aceh dan menjadi ruang edukasi bagi para pelajar. Lewat kegiatan ini mereka ingin membangun kepedulian pelajar untuk lebih memahami keresahan warga dan isu yang sedang terjadi di daerah asalnya. Ini program ini mengajarkan mahasiswa dari nol siswa ini, pelajar ini diajarkan dari nol sampai mereka selesai produksi. Contohnya misalnya dari mereka mengenal apa itu film dokumenter, apa itu film, apa itu audiovisual, sampai mereka mengenal bagaimana terjun ke lapangan, bagaimana mereka menghasilkan sebuah film yang baik. Setiap tahun ADJ memilih beberapa ide menarik dari para pelajar di seluruh Aceh. Tahun ini ada 8 peserta yang terpilih dan dikumpulkan di Banda Aceh untuk belajar lebih dalam bagaimana caranya membuat film dokumenter. Di antaranya terdapat pelajar yang datang dari Subulus Salam, sebuah kota yang berjarak 12 jam perjalanan dari Banda Aceh. Mereka adalah Kurata Ayuni dan Gebri Alvarez. Lewat ADJ, mereka ingin membuat film yang menggambarkan keadaan anak-anak disabilitas di kampungnya. Saya ingin mengangkat cerita tentang keadaan anak-anak disabilitas yang ada di sekolah kami. Jadi di daerah kami itu nggak ada yang namanya sekolah luar biasa. Jadi kami tertarik untuk membuat film itu supaya pemerintah dapat membuat sekolah disabilitas bagi anak-anak yang ada di kota kami tersebut. Dengan fasilitas sederhana, kegiatan rutin ini diselenggarakan dan mampu menciptakan bibit-bibit muda sineas dokumenter Aceh. Iva Nahdi, Banda Aceh. Oke, cukup menarik ya bagaimana teman-teman tidak hanya yang berada di Banda Aceh, di seluruh Aceh. Bahkan tadi ya ada salah satu pelajar dari Subulus Salam justru ya. Mungkin teman-teman di sini juga yang berada di Zoom juga ada dari SMA Subulus Salam atau Singkil mungkin. Teman-teman bisa semacam absen dulu ya di kolom komentar. Saya dari Singkil nih, supaya kita bisa tahu nih bahwa acara ini bisa menjangkau teman-teman yang berada di seluruh Aceh ya. Karena walaupun program ini nanti akan diadakan di Banda Aceh, tapi bukan berarti ini program Banda Aceh, tapi program Aceh Documentary Competition gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan Aceh Documentary Competition yang diadakan oleh Aceh Documentary sejak 2013 seperti yang dijelaskan oleh TM tadi. Sekarang kita coba bertanya kepada Bang Ai nih. Bang Ai sebagai Ketua Yayasan Aceh Documentary mungkin bisa menjelaskan secara umum Aceh Documentary dan kenapa program ini penting ya. Seperti kita nonton tadi di video cuplikan Aceh Documentary Competition, bagaimana jangkauan impact teman-teman yang sudah membuat film dokumenter lewat Aceh Documentary Competition ini. Mungkin Bang Ai bisa bercerita terkait hal tersebut. Silakan, Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Zoom mengikuti acara kita bersama Sosialisasi Aceh Documentary Competition di 2026. Nah, ADC ini Aceh Documentary ya, itu sebuah yayasan ya, Aceh Documentary. Dan itu lahir di tahun 2013, tak lahir di 2013 di Aceh. Dan ini adalah sebuah lembaga yang fokus kepada pendidikan film ya, khususnya film dokumenter bagi pemula. Nah, itu tuh semangat pada dasarnya karena kita tahu di Aceh itu tidak punya ruang-ruang sinema, terus kawan-kawan yang punya sedikit ilmu pengetahuan tentang
bagaimana film dokumenter memproduksi dan segala macam, bergabung kemudian melahirlah sebuah proses pendidikan ini untuk kawan-kawan kita di Aceh. Dan kemudian hari ini sudah sampai, ini udah mau jalan ke-14 ya, tahun ke-14. Dan kayak kata Bang Akbar tadi, kenapa bahwa program ini sangat penting ya bagi kita Aceh Documentary ini. Ini penting sekali ya, terutama bagi kita kawan-kawan pelajar ya. Nah, program ini dianggap penting karena ini menjadi sebuah ruang ya. Ruang bagaimana kita mungkin kawan-kawan pelajar ya. Apakah di waktu saya dulu jadi pelajar dan kawan-kawan yang sekarang menjadi pelajar juga mungkin punya hal yang sama ya dengan apa yang dirasakan oleh generasi ke generasi ya. Dan kemudian kita nggak punya ruang. Kita mungkin ya pelajar masih dianggap anak-anak, masih dianggap tidak punya kemampuan untuk membicarakan sesuatu dan segala macam. Dan saya rasa inilah satu ruang ya, Aceh Documentary Competition ini menjadi ruang bagi kita kawan-kawan pelajar itu untuk kita mengikuti Aceh Documentary Competition ini. Kita punya kegelisahan, kita punya ya unek-unek ya di pikiran kita, dan kita melihat lingkungan kita tidak baik-baik saja, baik di sekolah, terus kita lihat ke dalam perspektif ekonomi, misal bisa lihat di rumah tangga orang tua kita, sisi ekonominya, dan apa ya lingkungan kita yang belakangan ini terjadi bencana alam yang cukup dahsyat ya, dan itu mungkin kawan-kawan pelajar punya kegelisahan, malah bisa lebih dari itu. Dan inilah Aceh Documentary ini menjadi ruang untuk kawan-kawan mewujudkan menjadi sebuah film dokumenter ya, yang bisa dinikmatin dan kegelisahan itu tersampaikan lewat medium film. Nah, sebagaimana tadi dijelasin sama Bang TM, di tahun ini Aceh Documentary Competition di 2026 ini memilih tema rentan ya. Ya secara umum kita berada memang posisi cukup rentan ya. Rentan dalam hampir segala lini lah. Artinya sejak ya dulu konflik sudah selesai, terus kemudian tsunami sudah selesai, dan kemudian damai itu muncul, dan kita melihat banyak hal yang seharusnya masyarakat Aceh bisa menikmati hidup yang selayaknya ya, sebagai manusia yang rahmatan lil alamin lah, karena kita berlandaskan dengan tradisi dan konsepsi keagamaan Islam rahmatan lil alamin. Dan itu terjadi kayak belakangan muncul misalnya perspektif lingkungan, kita memang berada pada posisi yang terancam ya. Kita nggak bisa lagi mengatur bagaimana lingkungan ini bisa memberikan kenyamanan bagi kita. Kita padahal mungkin nggak pernah nebang kayu, kita mungkin nggak pernah ngerusakin sungai ya, tapi kita menikmati kerusakan itu. Kita menikmati dampak daripada kerusakan itu. Mungkin kita nggak pernah membuat ekonomi kita tuh yang begitu terjepit. Ayah saya begitu sulit mencari uang, dia pagi harus keluar, kemudian harus balik, harus ada uang sehari itu 150.000. Dan dia nggak punya waktu lagi bersama kita selaku anaknya. Banyak problem-problem sosial. Begitu juga dalam konteks kebudayaan. Dan kita misalnya banyak kebudayaan-kebudayaan yang dianggap sangat entertain, hanya sebatas ya kita memahami itu dalam bentuk tari aja. Padahal kebudayaan melampaui lebih daripada itu. Dan yang mungkin kita sebagian secara dangkal melihat ide-ide cerita yang sangat sederhana, artinya oh ini tarian ini sebuah kebudayaan. Tapi di Aceh Documentary ini, terutama di ADC ya, ADC di tahun 2026 ini, kita memilih kriteria-kriteria ide cerita ya. Salah satunya umpamanya otentik ya, karena ini film dokumenter. Film dokumenter ini berbicara tentang fakta dan realita ya yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbeda dengan fiksi. Kalau fiksi kan berdasarkan imajinasi hayalan kita. Kalau film dokumenter enggak, berdasarkan fakta di lapangan.
apa yang terjadi. Dan itu salah satu kriteria kekuatan, kalau bahasa kita itu kekuatan riset, kekuatan bagaimana kita melihat fenomena-fenomena itu. Ya mungkin riset yang kita pahami itu nggak terlalu harus turun ke lapangan bawa buku ngatur waktu, nggak, tapi carilah ide-ide cerita yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, kita mengamatinya, kita merekamnya lewat mata kita, dan kita merasakan apa yang dirasakan oleh karakter. Dan kemudian kriteria-kriteria itu juga tentang bagaimana urgensi ya, emosional dampak pada ide cerita itu. Kenapa ide cerita ini penting untuk diproduksi, penting untuk diangkat menjadi sebuah film. Nah ini urgensinya, sepenting apa dia, kalau nggak diproduksi, apa-apa kira-kira yang bakalan terjadi. Berarti ada informasi yang kurang, banyak orang yang tidak tahu tentang ini, maka film ini urgent untuk diproduksi. Dan kemudian sudut pandang ya, kriterianya juga sudut pandang, artinya ini cerita, ide-ide cerita seperti ini mungkin udah ada berita, kalau kita ngulangin hal yang sama saya rasa udah nggak butuh lagi, tapi harus dicari satu perspektif lain lagi. Ini yang tidak dibicarakan melalui media sosial, berita, televisi, ini apa nih? Itu tuh sudut pandang yang perlu dilihat. Artinya membuat film dokumenter ini yang berangkat dari kegelisahan kawan-kawan ya. Di sini nanti kan ada guru dan pelajar ya, ada 2 orang, satu tim ini. Dan itu menjadi ruang bercerita lah antara kawan-kawan yang siswa dengan bapak dan ibu yang menjadi mitranya. Itu bisa berdiskusi, berangkat dari kegelisahan masing-masing, kemudian dia melihat realitas apa yang terjadi di lapangan. Nah itu konteks kriteria. Dan Aceh Documentary Competition ini juga mempertimbangkan bahwa ide cerita yang diangkat ini bisa dijangkau dalam durasi waktu 10 hari. Ya, ini bisa diproduksi dalam waktu 10 hari. Itu ide-ide cerita. Nah, nanti lebih detailnya lagi, ini kan di tahap pertama ini penyeleksian ide-ide cerita itu, kemudian dipilih 10 besar ya, nanti akan dijelasin alurnya, dan lebih detailnya nanti kawan-kawan Bapak Ibu ini akan mendapat pengetahuan ya, bagaimana riset film dokumenter ini, dan kemudian apa itu film dokumenter, terus akan diajarin juga teknik-teknik sinematografi di basic. Saya rasa makanya bisa memanfaatkan kesempatan ini, Aceh Documentary Competition 2026, untuk kawan-kawan bisa ya belajar membuat film dokumenter, nggak mesti harus paham film dokumenter. Karena target Aceh Documentary Competition ini adalah pemula. Nah, kita belajar sama-sama, kita punya kegelisahan, dan Aceh Documentary Competition ini menjadi ruang kawan-kawan untuk bercerita, untuk meluapkan rasa kita, apa yang ingin kita sampaikan. Nggak ada ruang, ini ruangnya ya. Aceh Documentary Competition itu menjadi ruang-ruang kawan-kawan semua. Saya yakin bahwa pelajar, saya karena pernah jadi pelajar, kita punya cara pandang yang mungkin sedikit berbeda dengan mahasiswa atau guru kita atau orang tua kita. Tapi bukan juga bahwa sudut pandang kita adalah yang paling benar, enggak juga. Terus sudut pandang orang tua kita salah, enggak juga. Tapi kita punya ruang untuk membicarakan kegelisahan itu. Makanya Aceh Documentary Competition ini saya rasa sangat penting bagi pelajar untuk ikut untuk memanfaatkan ruang ini. Kita tunggulah nanti cerita-cerita yang menarik dari kawan-kawan semua. Mungkin sekian dulu, Pak Akbar. Ya, terima kasih Bang Ai. Teman-teman di ruangan Zoom, para guru dan siswa sudah mendengarkan penjelasan dari Bang Ai. Saya juga menangkap beberapa kata ataupun istilah yang mungkin agak asing bagi teman-teman ya. Seperti misalnya bagaimana sebenarnya film dokumenter itu dia berbeda dengan film fiksi, karena sebenarnya sama-sama film, tapi seperti Bang Ai jelaskan tadi, dokumenter itu berdasarkan fakta, berbeda dengan fiksi. Nah, saya punya saran nih, kalau misalnya teman-teman ingin melihat gimana sih film dokumenter itu, teman-teman bisa nanti setelah acara ini bisa langsung ke
channel YouTube Aceh Documentary dan menonton beberapa film dokumenter yang pernah diproduksi oleh Aceh Documentary, dan itu juga dibuat oleh peserta Aceh Documentary Competition, sama seperti teman-teman yang sekarang berada di ruangan Zoom yang pernah mengikuti program ini, itu bisa langsung klik di Aceh Documentary, kemudian temukan kanal Aceh Documentary dan langsung pilih playlist, nanti akan muncul full documentary. Jadi di situ ada sekitar 10 film dokumenter yang pernah kita upload ke YouTube. Nah, kok dikit kali nih? Nah, juga menyambung film-film yang diproduksi oleh Aceh Documentary itu tayang di festival-festival film di nasional, bahkan juga di internasional. Jadi teman-teman yang akan ikut program ini punya kesempatan untuk bisa berkarir di dunia perfilman ya. Ya, nanti kita akan dengarkan testimoni alumni Aceh Documentary Competition yang pernah ikut program ini dan sekarang dia jadi sutradara lah, bekerja di perfilman Indonesia gitu. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan catat terlebih dahulu karena nanti akan ada waktu saya membuka kesempatan untuk bertanya langsung. Buka kamera, open mic, bertanya langsung kepada dua narasumber kita di sini. Ataupun saya lagi tidak stabil nih internetnya, bisa juga mengetik di kolom komentar. Tapi kita akan dahulukan yang bertanya langsung. Jadi teman-teman harus menyuarakan pertanyaan karena nanti akan jadi sutradara nih kawan-kawan sekalian. Juga ya guru yang berada dalam ruangan Zoom juga akan jadi produser gitu ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari TM terkait alur program ya, karena tadi juga Bang Ai menyebutkan bagaimana sih alurnya, mulai dari ada banyak istilah seperti teman-teman temukan di Instagram Aceh Documentary ya, ada in-house training, basic training, reiki dan sebagainya. Juga teknis pendaftarannya gimana sih? Lebih lanjut akan dijelaskan oleh TM. Silakan TM. Oke, terima kasih Bang Akbar. Boleh ditampilkan slide ini, slide alur atau timelinenya lini masa dari Aceh Documentary Competition. Nah, kalau kawan-kawan sudah ngeh atau sudah notice di IG kemarin, kita kan juga ada ngupload nih satu feed yang menyatakan bahwa kami membuka pendaftaran bagi kawan-kawan pelajar untuk mendaftar Aceh Documentary Competition 2026. Nah, di situ ada lini masanya nih. Nah, kawan-kawan kan pasti asing dengan kata-kata basic training, kemudian ada in-house training dan lain sebagainya. Nah, sedikit saya akan menjelaskan bagaimana tahapan dalam kawan-kawan ketika nanti akan lolos sebagai 10 tim terpilih dari berbagai sekolah. Nah, tim terpilih ini ada siapa aja sih? Nah, tim terpilih ini terdiri dari satu siswa dan satu guru. Nah, masing-masing sekolah hanya dapat mengirimkan satu tim ke Aceh Documentary Competition 2026. Nah, tim ini nantinya akan mengirimkan sebuah proposal yang akan saya jelaskan nanti teknisnya ke kami sebagai panitia pelaksana dan akan diseleksi menjadi 10 besar untuk mengikuti tahapan awal yang namanya itu basic training di Banda Aceh. Basic training itu ngapain aja sih? Nah, basic training itu adalah sebuah pelatihan dasar bagi kawan-kawan, karena memang seperti Bang Ai tadi dijelaskan, ini bagi pemula ya, ADC ini bagi pemula. Nah, karena kita semua pemula, kita perlu dasar-dasar apa sih itu film dokumenter. Di situ akan dikupas habis oleh kawan-kawan mentor filmmaker. Kemudian juga ada materi tentang riset, bagaimana sebelum membuat dokumenter itu kita harus ngapain, apakah kita harus lihat ke lapangan atau cuma dengar cerita orang atau cukup baca buku. Nah, di situ kan dibahas bagaimana cara membuat dokumenter yang baik dan benar. Di situ kita akan juga membahas atau diskusi tentang film dokumenter. Kita akan mengadakan sesi nonton bersama dan kawan-kawan akan melihat. Jika bingung bisa
langsung bertanya dengan mentor face to face di kelas. Nah, ketika itu yang namanya basic training, kemudian kawan-kawan akan pulang ke tempat masing-masing, kawan-kawan yang di Aceh Tamiang pulang ke Aceh Tamiang, kawan-kawan yang di PD pulang ke PD, dan kawan-kawan yang di Banda Aceh juga akan pulang ke Banda Aceh, pulang ke rumah masing-masing. Mereka akan melakukan riset lanjutan, penelitian lanjutan, untuk kemudian penelitian lanjutannya ini akan dikirim lagi ke kami untuk diseleksi kemudian menjadi 3 besar. Nah, ada yang namanya preview pitching forum. Nah, di pitching forum itu kita akan mempresentasikan apa yang sudah kita riset, apa yang sudah kita teliti di depan dewan juri. Nah, dewan jurinya kemudian akan memilih secara daring, nanti kita akan adakan secara daring. Kawan-kawan, Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian akan mempresentasikan kami 30 hari ini sudah melakukan penelitian, bertemu dengan subjek. Nah, subjek itu kalau di bahasa dokumenter adalah orang yang akan kita pinjam hidupnya gitu untuk kita filmkan. Maksudnya ketika kita sudah pulang riset, berikutnya akan mengirimkan proposal, kawan-kawan akan mempresentasikannya di present forum secara daring. Selanjutnya, setelah dipresentasi, Dewan Juri akan memilih 3 tim, yang kemudian 3 tim inilah yang akan terbang kembali ke Banda Aceh untuk mengikuti yang namanya in-house training. In-house training adalah sebuah pelatihan lanjutan yang akan dilaksanakan selama 9 hari di Banda Aceh secara offline. Nah, di situ kita akan kupas habis dari mulai kamera, editing, penyuaraan sound, pencahayaan dalam film, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting 3 ide cerita yang telah dipilih pada present forum ini akan difilmkan dan diproduksi oleh kawan-kawan sendiri yang menjadi sutradaranya. Kemudian setelah kawan-kawan berhasil melewati in-house training, kawan-kawan juga akan pulang dan memproduksi hasil treatment atau hasil pelatihan kemarin yang kawan-kawan jalankan selama beberapa tahap. Oke, itu kurang lebih alur yang akan kawan-kawan lewati, dan kemudian setelah filmnya jadi, film tersebut akan tayang di berbagai festival. Kita akan mengajak kawan-kawan untuk melihat tayangan ini, dan pertama kali akan ditayangkan di seluruh Aceh, dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya film kawan-kawan itu akan tayang di tingkat nasional maupun internasional. Seperti yang telah tayang di beberapa festival yang lalu ya. Nanti kita akan dengarkan beberapa testimoni dari alumni. Nah, itu sedikit alur dan tahapan pada ADC 2026. Nah, kemudian bagaimana sih teknis pendaftaran? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendaftar pada ADC 2026 ini? Nah, di layar kawan-kawan sudah tertera website acehdocumentary.com. Nah, kawan-kawan akan silakan mengetik atau menyalin link yang sudah ada pada undangan, yaitu www.acehdocumentary.com. Nah, di homepage-nya, di halaman pertama, kawan-kawan akan melihat ini. Silakan tekan daftar sekarang untuk mendaftar. Diklik. Nah, itu ada Aceh Documentary Competition. Tekan sekali lagi daftar sekarang. Nah, di awal ada sebuah kolom untuk kawan-kawan melihat, membaca TOR. Nah, TOR ini kan adalah team of reference di mana kawan-kawan bisa membaca secara detail. Apa sih yang akan, kalau misal kawan-kawan tidak jelas mendengar pembicaraan ini, bisa kawan-kawan baca sendiri secara teknis di websitenya. Kawan-kawan bisa mendownload TOR ADC 2026, silakan ditekan. Nah, kemudian, ini adalah form proposal ide cerita. Kawan-kawan perlu mendownload ini yang kemudian nanti akan dikirimkan secara langsung oleh kawan-kawan. Silakan tekan download form proposal sebentar untuk kita jelaskan bagaimana pengisian proposal tersebut. Boleh diklik download form proposalnya. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kawan-kawan isi.
untuk kemudian disubmit. Di scroll ke bawah sedikit. Oke. Ini adalah form proposal pertama yang bakal kawan-kawan kirimkan dengan deadline 1 April nanti. Kawan-kawan perlu menuliskan judul film dokumenter yang akan kawan-kawan rencanakan, akan Bapak Ibu guru rencanakan. Kemudian ada tayangin. Nah, maaf sedikit ada kendala teknis. Nah, sambil menunggu, persyaratan untuk mengikuti ADC 2026 ini apa sih? Nah, Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, hanya kelas 1 dan kelas 2 kelas 1 dan kelas 2 SMA, SMK dan MAN yang bisa mengikuti Asia Documentary Competition, tidak untuk kelas 3. Nah, nantinya tim ini akan berisi 1 orang guru dan 1 orang siswa dari seluruh Aceh yang bisa mensubmit ide cerita ke program kali ini. Kemudian nantinya Bapak Ibu guru akan mendampingi siswa tersebut selama proses dari itu basic hingga produksi sebagai associate producer. Nah, Bapak Ibu guru juga akan mendapat pelatihan yang sama, duduk mendampingi siswa, kemudian nanti akan diskusi bersama bagaimana sih ide cerita yang menarik yang mungkin akan kita produksi secara paling mungkin. Kemudian juga Bapak Ibu guru nanti akan membimbing siswanya. Kan kita tahu bersama bahwasanya kita sama-sama awam lah dalam film dokumenter. Jadi Bapak Ibu guru mungkin bisa sedikit memberi penerangan kepada siswa bahwasanya apa yang bakal kita bahas ke depan. Nah, oke, di layar juga telah tampil kembali form pelatihan yang akan Bapak Ibu guru isi nanti. Sedikit di scroll ke bawah. Nah, ini, oke, di halaman pertama. Tadi kan sudah kita bahas, Bapak Ibu harus mencantumkan judul ide cerita yang akan menjadi film nantinya. Kemudian ada beberapa persyaratan yang harus diisi, nama lengkap, nama sekolah, kemudian lokasi riset, masa riset Bapak Ibu guru dan kawan-kawan berapa hari, dan kategori risetnya itu apa. Kita punya kategori ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan, sosial. Jadi harap diconteng salah satu apa yang ingin menjadi fokus dalam film kali ini. Nah, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan kembali tentang mengapa film ini harus diangkat, kenapa Bapak Ibu guru harus menceritakan film ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini diisi semua dan di format menjadi PDF dan akan diunggah ke website yang tadi. Silakan coba dibalik ke website yang tadi. Nah, ini beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara detail ya. Misal, pernahkah menonton film dokumenter? Itu boleh dijelaskan. Pernah apa filmnya, kenapa film itu kalian tonton, berapa durasi dan lain sebagainya. Kemudian, apakah mempunyai ide cerita yang menarik menjadi film dokumenter? Jelasin. Maksudnya jangan ditulis secara ringkas. Nah, setelah mengisi ini semua, tolong di format PDF dan diunggah ke website yang tadi. Boleh kembali ke websitenya. Nah, setelah mengisi form proposal tadi, harap mengisi nama lengkap, email, nomor telepon, dan nama sekolah, dan didirect filenya ke upload proposal yang ini. Nah, kemudian silakan centang penyetujuan syaratnya, dan harap menekan daftar sekarang setelah mengupload proposal. Nah, ketika mendaftar sekarang, tolong tunggu 5 hingga 10 detik, dan akan ada pemberitahuan bahwasanya form Anda telah terdaftar. Jangan tekan berkali-kali, nanti akan ada pemberitahuan yang juga berulang. Mohon ditunggu saja 5-10 detik karena ada sedikit waktu untuk dia butuh terkirim. Nah, coba kita tes.
Ini proposal yang perlu diupload. Oke. Tekan klik daftar sekarang. Nah, harap ditunggu 5-10 detik. Oke, itu ada pendaftaran berhasil dikirim. Nah, ketika sudah keluar button itu, bahwasanya menandakan form dari Bapak, Ibu, Guru, dan kawan-kawan sudah terkirim ke kami dan kami akan bisa membaca dan menyeleksinya. Oke, itu secara teknis Bang Akbar. Oke, terima kasih TM. Nah, sekarang baru kita buka sesi diskusi. Saya tidak ingin berlama-lama. Sebenarnya saya juga punya beberapa pertanyaan untuk narasumber kita pada hari ini ya. Apalagi dari awal sudah penjelasan tentang Aceh Documentary Competition, siapa aja yang bisa ikut, kenapa temanya rentan, sampai kepada hal teknis yang baru saja dijelaskan oleh TM tadi, pasti punya pertanyaan. Nah, sekarang saatnya saya buka diskusi atau tanya jawab. Teman-teman, siswa maupun guru yang berada di ruangan Zoom, silakan raise hand, tekan angkat tangan yang ada di platform Zoom. Jadi kita akan mengantri satu persatu dan silahkan untuk open kamera dan open audio. Teman-teman bisa langsung menanyakan lewat platform Zoom, didengar oleh narasumber dan akan dijawab. Silakan. Mari kita tunggu siapa yang sudah mengangkat tangan. Ada? Tolong dicek teman-teman. Ayo jangan malu-malu. Assalamualaikum, Min. Oke, apakah sudah ada yang bertanya? Ada. Oke, harap bersabar teman-teman. Terima kasih ya, karena hari ini ternyata libur ya Bang. Dan megang, tapi antusiasme teman-teman tidak berkurang. Jadi terima kasih sekali. Betul. Oke, silakan. Yang sudah membuka kamera silakan langsung bertanya ke kita yang ada di sini. Assalamualaikum, Min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Min. Tadi kan saya telat masuk, jadi boleh nggak diulang sekali lagi link pendaftarannya, Min? Oh, link pendaftarannya. Oke, silakan TM dijelasin mungkin. Selanjutnya ada biar kita bisa sekalian menjawab, nggak berulang-ulang TM menjelaskannya. Pertanyaan selanjutnya, untuk pertama kita coba jawab 3 pertanyaan ya. Dari teman-teman yang mungkin tadi ada yang kurang penjelasan dari kita terkait dengan teknis pendaftaran maupun apa sih yang bisa diangkat yang membuat teman-teman penasaran, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Yang sudah open kamera, silakan untuk langsung bertanya. Oke, nggak ada. Berarti kita minta TM untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya tentang link pendaftaran. Mungkin bisa diulang secara singkat. Silakan. Oke, jadi mungkin tidak perlu ditampilkan di layar. Kawan-kawan cukup membuka website
www.acdocumentary.com. Nah, di situ akan ada langsung homepage-nya, meranda daftar ADC 2026. Tolong tekan daftar sekarang. Kemudian akan ada 2 file yang perlu di-download. Pertama, sini, kemudian tekan daftar. Pertama, file yang perlu download ada Tor dan ada form proposal ide cerita. Nah, Tor ini boleh jadi panduan kawan-kawan sekalian untuk melihat teknis alur, timelinenya, jadwal, dan lain sebagainya. Dan kemudian Bapak, Ibu guru, dan kawan-kawan perlu mendownload form proposal tadi dan harus diisi. Nah, untuk mengisi form proposal tadi harus ada riset sebelum itu. Sebelum kawan-kawan mengisi form proposal ide cerita, kawan-kawan harus punya ide cerita dulu dengan kategorinya, kemudian siapa subjeknya, apa yang akan diceritakan di form tersebut. Dan kemudian setelah mengisi secara lengkap form proposal ide cerita tersebut, kawan-kawan boleh mengisi identitas di atas dan mengupload form proposal ide cerita yang telah kawan-kawan isi tadi ke kolom kanal ini. Nah, di sini, ini contoh. Nah, setelah kawan-kawan mengupload file form proposal tadi, kawan-kawan silahkan menekan saya menyetujui segala persyaratan. Nah, ini contoh proposalnya. Ada beberapa hal yang harus diisi, nama judul, nama lengkap, nama sekolah, jabatan, itu siswa dan guru. Kemudian ada kategori, masa riset, lokasi riset, dan pemahaman personal kawan-kawan tentang apa itu dokumenter. Nah, setelah kawan-kawan mengisi semuanya sampai ke ide cerita, tolong di format secara PDF dan akan kawan-kawan unggah ke kanal penguploadan tadi. Saya kembali ke form. Nah, di sini setelah mengupload, tolong tekan saya menyetujui syarat yang berlaku dan tekan daftar sekarang. Klik daftar sekarang, mohon tunggu 5-10 detik. Nah, memang ada beberapa sedikit waktu untuk dia akan terkirim. Setelah kawan-kawan mengklik daftar sekarang, akan ada notifikasi bahwa itu sudah terkirim. Coba ditekan. Daftar sekarang. Harus diisi identitasnya supaya dia terkirim. Nah, pokoknya ketika sudah diisi identitas, email, dan email ini harus ada add-nya. Kemudian nama sekolah, tekan accept-nya dan klik daftar sekarang sebentar. Jangan ditekan berulang kali karena dia akan mengirim notifikasi yang juga berulang. Nah, ketika telah diklik daftar sekarang, tunggu sebentar. Nah, akan ada notifikasi formulir sudah terkirim. Nah, ini karena tadi kita udah ngirim, nggak bisa ngirim sekali lagi gitu. Jadi mohon ditunggu. Nah, bagaimana? Sudah jelas Bang Akbar? Oke. Ya, terima kasih TM penjelasannya. Semoga cukup memberi gambaran ya, dan teman-teman bisa nanti setelah punya ide cerita dan sudah menjawab semua form pertanyaan yang ada di form ide proposal tadi dan langsung mengirim. Setelah terkirim, kita sudah merecord file yang teman-teman submit dan menunggu menunggu informasi selanjutnya di Instagram AcehDoc @AcehDoc. Nah, saya juga mau kasih tahu kepada teman-teman terkait informasi selanjutnya setelah program ngobrol hari ini. Itu bisa diikuti di Instagram @AcehDoc. Karena kenapa kita memilih Instagram? Karena sepertinya itu media sosial yang paling banyak dimiliki oleh guru maupun siswa ya. Jadi lebih mudah untuk diakses. Dan jika pun punya pertanyaan, teman-teman bisa langsung mengirim pesan atau direct message DM ke Instagram kita. Kita akan menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi karena kita sedang berada bersama narasumber kita hari ini di ruangan Zoom, saya memanggil kembali teman-teman siswa maupun guru yang punya pertanyaan untuk bisa bertanya. Oke, ada yang udah siap bertanya nih, langsung aja.
sebutkan namanya ya dan asal sekolah. Oh, oke. Silakan. Oke, saya akan bacakan. Ini berarti pertanyaannya yang di kolom komentar ya. Saya akan coba bacakan ya. Daerah mati lampu, sekarang coba pakai handset. Oke, izin bertanya. Berapa durasi ideal agar pesan dokumenter tetap kuat dan tidak terlalu padat? Mungkin ini bisa dijawab langsung oleh Bang Ai. Silakan Bang. Ya terkait durasi ya. Kalau di Aceh Documentary Competition itu standar karena ini film pendek, kita biasanya maksimal di angka 30 dan minimal di angka di 10 sampai 15 menit ya film pendek dokumenter ini. Jadi kalau secara informasi dan padat sebenarnya sebagaimana bahan materi ya, data riset yang kawan-kawan punya dan ingin menyampaikan apa. Kalau terlalu banyak yang ingin disampaikan, walaupun durasi yang panjang juga nggak akan tersampaikan karena terlalu banyak informasi. Jadi film ini juga harus fokus ya, harus fokus apa yang mau disampaikan melalui satu karakter dari awal. Biasanya kan ada awal, tengah, dan akhir gitu. Ada problem, bagaimana si karakter menyelesaikan problem itu. Jadi itu disampaikan dalam durasi, karena ini film pendek, maksimal 30 menit. Oke. Mungkin itu ya penjelasan yang itu tadi ya. Oke, terima kasih Bang Ai. Selanjutnya mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh TM ya. Saya mau bertanya dari Aini. Saya membaca Tor Aceh Documentary Competition yang PDF, mungkin yang di-download di website tadi ya. Di sana tertulis ada 3 tim yang terpilih itu akan dikarantina, kemudian 7 tim pulang ke daerah masing-masing. Apakah benar? Mungkin TM bisa melanjutkan penjelasan. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan pada alur program ya. Mungkin TM bisa dijelaskan sekali lagi ya. Oke. Jika sudah mengakses Tor, tentu makanya Ibu bisa bilang apa, kawan-kawan bisa bilang tadi bahwasanya ada 3 tim yang akan diproduksi filmnya. Benar. Setelah melewati beberapa tahap dan di tahap present forum tadi yang kita lakukan secara daring, itu akan diseleksi dari 10 tim menjadi 3 tim. Nah, maksudnya diseleksi dari 10 tim menjadi 3 tim. 3 tim ini yang akan mengikuti training lanjutan yang akan diproduksi, ide ceritanya itu menjadi film. Nah, 7 tim lagi gimana? 7 tim lagi itu kan maksudnya belum terpilih pada tahun ini untuk menjadi film atau ide cerita yang akan diproduksi pada tahun ini. Tapi mereka juga sudah mendapat pengetahuan di awal bahwasanya 7 tim ini kan juga sudah mengikuti basic training. Nah, mungkin bisa menjadi dasar untuk mengikuti di tahun-tahun berikutnya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya tahun berikutnya Bapak Ibu Guru bisa mengikuti kembali program ini. Nah, tadi ada saya baca juga, jika benar apakah isu yang diambil harus sesuai dengan daerah kita sendiri. Mengingat tidak semua daerah terdapat bencana yang telah terjadi. Nah, bencana ini kan tidak hanya tentang banjir dan kebakaran ya. Maksudnya bencana yang kita hadapi dan juga sudah dijelaskan apa itu rentan dan sebagainya itu bersifat universal. Bencana bisa terjadi di rumah tangga, bencana bisa terjadi di ekonomi kita, bencana bisa terjadi di ruang-ruang kelas, bencana juga bisa terjadi di kehidupan sosial. Nah, bencana ini perlu dipahami secara umum, tidak hanya bencana yang menimpa rumah, bencana yang terjadi pada hari ini tidak hanya banjir dan lain sebagainya. Nah, apakah harus relate dengan daerah kita masing-masing ya? Saya menyarankan yang paling dekat dengan kawan-kawan, karena kawan-kawan akan membawa cerita itu ke Banda Aceh untuk kemudian kawan-kawan akan mendalami sendiri tentang ide cerita yang akan kawan-kawan bawa. Nah, terkait bencana ya, bencana itu bukan hanya banjir ya. Ya mungkin bencana, karena kata bencana sudah diasosiasikan ke bencana alam ya, tapi juga saya mau makan, nggak punya uang, itu juga bencana bagi saya sebenarnya.
Dan ya itu bencana sosial bisa kita sebut atau bencana ekonomi begitu. Teman-teman pasti bahkan nih mohon maaf ya karena ada guru juga di ruangan Zoom. Misalnya saya mengalami apa istilah sekarang itu overwhelm, mengalami burnout karena guru banyak sekali memberikan PR. Nah, itu juga dalam tanda kutip ya bencana bagi siswa mungkin. Itu apa yang sebenarnya kita sebut dengan bencana, bukan hanya bencana alam, tapi berbagai hal yang membuat siswa maupun guru resah dengan apa yang dihadapi oleh mereka. Baik, terima kasih TM penjelasannya. Saya ulangi kembali dari awal, sebagaimana saya sebut di awal, teman-teman mohon kalau tidak terkendala dengan jaringan internet, open cam dan mendownload background yang sudah dikirim oleh teman-teman tim teknis Aceh Documentary, ada di Google Drive, bisa di-download linknya. Dan tadi juga ada pertanyaan apakah ini direkam dan ditayang ulang. Benar, saya juga sudah menyebutkan tadi di awal dan meminta izin kepada teman-teman agar tayangan ini bagi teman-teman yang lain yang tidak ikut Zoom pada hari ini bisa mengikuti tayangan ulangnya untuk penjelasan bagaimana mengikuti program Aceh Documentary Competition ini. Dan terakhir, mohon teman-teman yang udah hadir di Zoom, siswa maupun guru, untuk mengisi absensi yang sudah dikirim juga di kolom komentar, link absensinya. Tinggal diklik link tersebut, dia akan mengarahkan ke Google Form, dan silahkan teman-teman mengisi sambil lanjut mendengarkan penjelasan kita di sini. Oke, kita coba lihat pertanyaan selanjutnya ada dari Hendra Wijaya. Batas akhir pendaftarannya tanggal 31 bulan ini ya, Min? Ya, mungkin TM bisa jelasin. Batas akhir pendaftaran itu sudah di-upload di Tor dan Instagram, bahwasanya kita membuka pendaftaran dari tanggal 10 Februari hingga tanggal 1 April 2026. Nah, selama durasi waktu itu, kawan-kawan bisa mengupload form tadi hingga 1 April jam 23.59. Karena semua informasi itu bisa diakses di Tor dan di website. Oke, berarti jadwal batasnya 1 April sebelum jam 12 malam. Betul. 23.59 begitu. Kalau yang upload setelah itu gimana, TM? Ya, mohon maaf. Otomatis enggak? Otomatis tidak, sistem akan menolak dan tidak terseleksi. Ya, mungkin teman-teman yang punya ide mulai hari ini setelah mengikuti ngobrol Aceh Documentary Competition ini harus mulai buka coba websitenya dulu. Membuka websitenya dulu, kemudian mendownload Tor, baca baik-baik, pahami tema rentan, dan juga diskusi dengan gurunya. Saya juga sebenarnya penasaran tadi ya, walaupun TM sudah menjelaskan tentang siapa yang bisa ikut, tim terdiri dari berapa orang, dan mengapa gurunya juga ikut serta. Mungkin TM bisa mempersingkat penjelasan itu sekali lagi. Nah, yang bisa ikut adalah setiap sekolah, semua sekolah di Aceh, SMA, SMK hingga Madrasah Aliyah. Nah, yang bisa ikut adalah 1 orang guru dan 1 orang siswa, di mana siswanya ini harus harus merupakan siswa kelas 1 dan kelas 2 SMA sederajat. Tidak boleh kelas 3 karena kelas 3 juga harus fokus UTBK dan lain sebagainya ya. Kalau sudah mendekati akhir dari masa sekolah mereka. Nah, jadi yang bisa ikut adalah kelas 1 dan kelas 2. Kenapa dipasangkan dengan guru? Karena nantinya guru dan siswa akan berkolaborasi dalam berdiskusi tentang ide cerita yang akan menarik. Nah, kami semua yakin bahwasanya ketika pemikiran guru dan pemikiran siswa itu disatukan, akan lahir sebuah ide cerita yang tidak hanya mewakili sebelah pihak. Nah, jadi komposisi tim ini sudah sangat efektif menurut kami dan akan dilanjutkan di tahun ini. Oke, jika teman-teman masih ada pertanyaan, silakan di-keep dulu. Kita akan membuka lagi sesi tanya jawab setelah kita minta testimoni dari
alumni Aceh Documentary Competition yang tahun lalu, tahun 2025 itu ada Devani. Devani berasal dari Aceh Tengah, seorang siswa SMA juga ya saat mengikuti program Aceh Documentary Competition tahun lalu. Dengan judul filmnya Tarian Gajah, dan teman-teman filmnya menang di Aceh Film Festival 2025, juga masuk nominasi di Tanah Lado Film Festival Lampung, kemudian juga tayang di Medan Film Festival. Jadi Devani ini luar biasa ya dengan filmnya Tarian Gajah. Mungkin kita minta Devani untuk sharing pengalamannya mengikuti Aceh Documentary Competition 2025 tahun lalu, supaya bisa jadi gambaran bagi siswa dan guru yang mau ikut tahun ini. Halo Devani, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan Devani. Selamat pagi semuanya. Pagi. Halo Bang Akbar, hari ini kita mau sharing dari yang mana dulu nih? Mungkin dari nggak dari awal juga ya, takutnya nanti dari awal dari Devani lahir gitu, bukan? Sorry, just kidding. Mungkin Devani bisa memberi semacam kesan mengikuti Aceh Documentary Competition, di mana Devani berproses dari nggak bisa buat film sampai bisa buat film dan filmnya menang. Oke, jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, jadi dari pengalaman kami selama ikut ADC 25 ini, sungguh-sungguh berkesan ya, terutama waktu itu kita juga pesertanya cukup ramai, ada 6 tim waktu itu. Dan kayak yang dibilang Bang Akbar tadi, kita berangkat dari benar-benar nggak ada basic film sama sekali, dan tidak ada gambaran akan menjadi sutradara ya. Dan untuk di awal selama riset, fun fact-nya ada ini pengganti. Jadi di riset awal sebelum pengiriman proposal itu, dia nggak ikut. Jadi selama training, dia harus mulai belajar lagi dari awal, sekalian ikut training. Nah, di masa training ini dia ngerasa banyak banget ilmu-ilmu yang didapat, dari mulai relasi, teman-teman, dan juga ilmu-ilmu sinematografi, penyutradaraan, dan lain-lain. Jadi selama training itu, memang kita bakal mikir kayak, kenapa sih harus ikut training, kenapa sih selama training ini kita ngerasa kayak diputar-putar balik gitu proposalnya. Jadi setelah kita memproduksi film itu, kita baru sadar nih, terus kita juga baru dapat jawaban-jawaban atas pertanyaan itu. Kayak misalnya kenapa sih harus dibolak-balik nih alurnya. Ternyata biar kita tuh dapat POV yang nggak biasa. Kita tuh harus bisa ngelihat sesuatu dari sesuatu. Dan selama ikut training itu, kita benar-benar dikawal sama supervisor, guru pembina, bahkan teman-teman juga support gitu. Terus kemudian setelah kita ikut training itu, kita bakal dibalikkan ke daerah, dibagi menjadi 2 gelombang pada saat itu, dan di gelombang kedua, yang dimana di gelombang kedua ini kami mulai dari reki ulang ke tempat-tempat lokasi syutingnya dulu, kemudian di situ kita riset ulang, mungkin ada fakta-fakta atau data-data yang belum lengkap, di situ kita melengkapi, lalu kita bakal dibantu supervisor untuk take video, take scene-scene yang menurut kita bakal bagus untuk dimasukkan ke film. Nah, part terserunya itu ketika kita tuh dikasih waktu untuk bertemu dengan tim-tim lain, dengan masyarakat-masyarakat luas, bahkan dikasih kesempatan ke tempat-tempat yang untuk Dai sendiri kan temanya lingkungan ya, jadi banyak tempat-tempat alam yang mungkin sebenarnya jarang diakses banyak orang. Terus
selama syuting juga kita banyak sharing juga sama supervisor, sama guru pembina. Ternyata syuting itu nggak sekedar tentang ngambil video aja, tapi tentang momennya. Di dokumenter ini kita benar-benar fokus pada momen, masalah gambar itu masalah belakangan. Terus juga ternyata film dokumenter itu tidak mudah ya teman-teman. Beberapa kali kami mengalami kesulitan karena lokasi ya. Pertama, lokasi film Tarian Gajah ini di tempat-tempat terpencil yang memang jarang dilalui oleh masyarakat umum. Terus nggak ada sinyal, nggak ada listrik di sana. Tapi serunya bisa ketemu gajah, bisa ketemu orang-orang yang subjek-subjek hebat lah pokoknya. Terus bisa sharing juga sama masyarakat tentang kegelisahan mereka, karena balik lagi dokumenter ini kan ada karena kegelisahan. Dia muncul karena suatu masalah. Terus setelah selesai produksi film itu, kita bakal ngerasain kayak bakal kangen nih sama masa training. Karena di situ di training itu kita benar-benar 24/7 kita sama-sama terus. Jadi ngerasa pas pisah itu ngerasa banget gitu, kangennya, keseruannya itu sih. Terus juga setelah produksi film itu pasti filmnya bakal dikirim ke festival-festival kan. Selama festival-festival itu kita bisa ikutan ke berbagai kota, berbagai daerah, sharing juga kayak kemarin kita sempat ke Medan Film Festival, di situ banyak ketemu sutradara, produser, dan senior-senior filmmaker yang lain. Gitu sih Bang Akbar. Devina. Sorry Devani. Devani. Nggak, saya sengaja tadi biar. Ya, Devani apa namanya, filmnya berjudul Tarian Gajah, dan teman-teman pasti penasaran nih mau nonton. Nah, kalau mau nonton, syaratnya ikutan Aceh Documentary Competition ya, karena itu akan jadi apa namanya, di program Aceh Documentary Competition tadi, teman-teman juga akan menonton film dokumenter bagaimana dan gimana sih seperti Devani mention tadi ya, bedanya dengan ambil video, karena kan kita semua punya perangkat handphone sekarang yang punya kamera dan kita bisa buat konten, tapi beda dengan dokumenter gimana sih? Ya, teman-teman bisa nonton sendiri bagaimana dia bisa berpengaruh, memberikan impact kepada penonton, dan itu yang akan teman-teman pelajari, bagaimana secara umum cara membuat film, memegang kamera, editing. Sebelum memegang kamera dan editing, sebelum teman-teman membawa kamera ke lapangan, teman-teman harus punya skrip ataupun skenario, apa yang akan teman-teman syuting, siapa yang akan teman-teman wawancara, adegan apa yang akan teman-teman ambil, dan sebagainya. Oke, sekarang kita punya satu orang lagi alumni, Hafiz, judul filmnya Terpaksa Liar. Terpaksa Liar itu syuting di Biren, tentang balapan liar, dan itu merupakan ya keresahan seorang laki-laki ya. Pembalap liar, dia resah, dia seorang teknisi pembalap liar, terus gimana sih ini kok balap liar dianggap sampah masyarakat, bukan sih, apa namanya, ya penyakit lah dan sebagainya. Hafid ingin menyuarakan itu lewat film Terpaksa Liarnya, dan mari kita dengar apa namanya penjelasan Hafid tentang pengalamannya mengikuti Aceh Documentary Competition 2025 yang lalu. Pagi Hafid, silakan. Ya Pak Akbar. Jadi langsung aja ya. Apa ya? Pengalaman ikut ADC 2025 nih sangat wow gitu ya. Karena dalam perjalanan hidup Hafiz baru kali ini belajar betul-betul tentang film dokumenter yang diajarin secara profesional gitu. Jadi mulai dari pemilihan ide cerita, terus mengikuti seleksi dari kemarin kan 15 tim.
Terus yang terpilih ada 7 tim. Terus diajarin gimana sih cara sinematografi yang bagus. eh Terus ide ceritanya gimana sih cara membawanya yang bagus gitu. David, saya coba potong dulu ya, karena saya tadi cuma mengenalkan Hafid sebagai Hafid, tapi Hafid harus jelasin juga Oh iya Bang. berasal dari sekolah mana. Karena saya juga mention tadi Hafid teknisi ya ternyata. Apakah di Subjeknya yang teknisi ini teknisi bukan Bang. ya? Hafid kan bukan dari sekolah menengah atas ya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan. Mungkin Hafid bisa eh, merecall asal sekolah Hafid dan kenapa Hafid memilih ide ini. Oh Demikian. oke Bang. Jadi eh, saya namanya Muhammad Al-Hafiz dari SMK 1 Biren, jurusannya Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, saya sebagai sutradara di film Terpaksa Liar nih, kenapa pertama memilih ide cerita pembalap liar? Yang sebenarnya itu bukan ide balap liar ya yang keluar, tapi gimana sih orang memandang image SMK nih di mata orang-orang gitu. Karena kan image SMK tuh buruk ya, nggak baik. Akhirnya setelah berdiskusi dengan orang-orang di ADC ataupun juri-jurinya, mereka lebih tertarik ke balapannya karena dikatakan di sini si Zalmi itu punya prestasi di bidang balapan, bukan balapan yang liar tapi balapan yang versi resminya gitu. Nah, kami bilang ke subjek kalau kita tuh nggak bahas prestasi dia yang gimana gitu agar image SMK menjadi baik, tapi kita bahas eh, prestasi dia di bidang balapan ini yang tidak didukung oleh sarana yang baik gitu. Terpaksa Liar ini kemarin juga mendapat penghargaan ya, special jury mention di Festival Film Dokumenter Yogyakarta ya. Benar, Afid? Iya Bang, betul. Ya, Kemarin berarti film. eh, sem- hmm. Ya, silakan. Kemarin sempat dikabarin sama Bang Ai kalau film Terpaksa Liar nih tembus ke festival film dokumenter di Jogja gitu. Saya sebagai saudaranya juga kayak mana ya, perasaannya senang gitu. Kayak nggak percaya kok bisa sih film saya gitu. Iya, jalan red carpet. Ya, teman-teman sekalian, itulah testimoni dari 2 alumni Aceh Documentary Competition 2025 dengan film Tarian Gajah dan Terpaksa Liar. Nah, sekarang setelah mendengar testimoni dari peserta tahun lalu yang pernah ikut Aceh Documentary Competition, sebenarnya kita punya satu alumni yang sekarang sedang berkarir sebagai filmmaker nasional ya, tapi setelah kita hubungi ternyata dia lagi syuting teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman di sini sebagai seorang pelajar seperti Hafid, seperti Devani dan seperti teman-teman yang ada di Zoom itu juga bisa menjadi sutradara film layar lebar. Jadi pilihan untuk mengikuti Aceh Documentary Competition itu bisa menjadi langkah awal bagaimana kita peka terhadap isu yang ada di sekitar kita, kemudian kita ambil kamera, rekam, mengedit jadi sebuah film dokumenter seperti yang disampaikan Hafid tadi dan bisa membangun karir sebagai pencerita, storyteller lewat kamera begitu. Nah, kita tiba di penghujung program Ngobrol Aceh Documentary Competition 2026 pada hari ini. Tapi sebelumnya saya tidak mau menutup dulu. Saya menanti pertanyaan dari peserta yang hadir yang tadi mungkin buru-buru kita tutup terlebih dahulu karena kita mau mendengar testimoni dari alumni. Sekarang kita buka kembali. Apakah ada dari teman-teman yang mau bertanya on cam? Silakan di open mikrofonnya dan bertanya langsung kepada kita di sini. Silakan.
Sebelum kita membaca pertanyaan yang ada di kolom komentar, apakah ada yang ingin open kamera dan bertanya langsung? Untuk jadi sutradara harus berani loh. Apakah ada? Enggak. Kalau tidak kita coba baca pertanyaan yang ada di kolom komentar. Coba di scroll ke atas, mungkin ada yang ketinggalan tadi. Ada lagi? Oh, oke. Oh, ternyata sudah dijawab semua ya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan yang lain di kolom komentar. Kita sudah menjawab semua. Hafiz TM sudah menjelaskan, juga Bang Ayu sudah menjelaskan. Tapi walaupun acara ngobrol Aceh Documentary Competition 2026 akan selesai, teman-teman bisa menonton ulang tayangan ini nanti lewat kanal media sosial Aceh Documentary. Dan jika punya pertanyaan, teman-teman bisa bertanya langsung ke TM lewat nomor telepon yang merupakan WhatsApp manajer program kita. Bisa bertanya langsung, atau lebih mudahnya bisa langsung mengirim direct message, DM, pesan ke Instagram @acehdoc. Dan di situ juga akan kita upload informasi lanjutan terkait Aceh Documentary Competition 2026. Jangan lupa di-follow kalau belum follow. Dan perlu diingat, penutupannya teman-teman, saya tekankan lagi, jangan nanti ketika udah punya program, udah punya ide cerita, terus riset dengan begitu bagusnya, tiba-tiba udah tanggal 2 April lewat. Jadi kita buka pendaftarannya mulai 10 Februari, yang berarti seminggu yang lalu, dan akan kita tutup tanggal 1 April sebelum jam 12 malam. Kita tunggu cerita dari teman-teman sekalian. Sampai jumpa di Aceh Documentary Competition 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh hari ini tidak baik-baik saja. Sawah berubah lumpur. Ruang kelas kehilangan daya kritis. Ini bukan sekadar bencana. Ini tanda bahwa kita sedang rentan. Kamu mau jadi penonton atau perekam sejarah? Kalau kamu merasa ada yang tidak beres di sekitarmu, ini waktunya merekam. Daftarkan idemu di Aceh Documentary Competition 2026. Ikuti prosesnya, belajar dari mentor. Uji ceritamu di depan juri. Jika idemu terpilih, kamu tidak hanya menang, kamu akan memproduksi film dokumenter sungguhan. Didampingi profesional, difasilitasi produksi, diputar di berbagai festival. Pendaftaran 10 Februari 2026, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Oke, yuk kita bahas sebuah inisiatif yang lahir dari keprihatinan mendalam di Aceh. Pernyataan kuat ini jadi semacam penanda. Ada isu kritis yang sedang terjadi di Aceh. Tanda-tanda perjuangannya kelihatan jelas di lingkungan. Dan ini langsung kena ke mata pencaharian petani. Tekanan ekonomi juga bikin para pengusaha lokal jadi makin susah buat bertahan. Bahkan dunia pendidikan pun kena imbasnya. Kreativitas jadi susah buat tumbuh. Warisan budaya juga ikut berjulang nih, melawan derasnya arus zaman modern. Nah, semua masalah ini ternyata saling terhubung. Ada satu benang merahnya, kondisi rentan. Jadi, rentan itu apa sih? Ini adalah kondisi di mana segalanya jadi gampang goyah. Penting banget buat dipahami, ini bukan bencana yang datang tiba-tiba, tapi krisis yang datang pelan-pelan. Dan yang menarik, kerentanan ini itu nyentuh semua aspek kehidupan, dari ekologi sampai budaya. Terus, kalau krisisnya pelan dan gak kelihatan begini, gimana cara melawannya? Jawabannya, dengan memberdayakan anak-anak muda buat jadi pencerita. Nah, disinilah muncul sebuah solusi kreatif, Kompetisi Dokumenter Aceh 2026. Intinya, kompetisi ini jadi ruang buat para pelajar di Aceh untuk bisa bersuara.
Prosesnya juga terstruktur banget, ngebimbing tim dari ide awal sampai jadi film. Nantinya, dari semua yang mendaftar bakal dipilih 3 tim finalis. Dan mereka nggak dilepas gitu aja. Ada mentor, alat, dana, sampai dukungan pasca produksi. Jadi jelas ya, ini tuh bukan sekedar kompetisi biasa. Ini adalah alat buat membangun kesadaran dan yang paling penting menginspirasi perubahan. Tujuannya satu, merekam semua kenyataan yang rapuh ini sebelum hilang selamanya. Jadi pertanyaannya, saat masyarakat dalam kondisi rentan, siapa yang punya keberanian buat cerita?